Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Widya Burlian Alkalabi di Dialog Media Widya Indonesia. Kali ini kita bertemu dengan Ketua PPJI dari DPC Kabupaten Bogor, Ibu Rina Johana. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ketemu Ibu. Kita pengen tahu nih kabar PPJI setelah dulu Abji ya Bu ya? Iya, dulu Abji. Dulu Abji, sekarang ada PPJI. Iya. Nah, yang ingin kita tahu PPJI ini apa Bu sekarang? Singkatannya itu apa? Kan banyak belum paham, orang taunya Abji dulu. Iya. Jadi PPJI ini adalah singkatan dari Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia. Jasa Boga Indonesia. Iya. Jadi ini para pengusaha kuliner. Kuliner. Catering khususnya ya Bu ya? Iya, catering. Catering. Berapa anggota kita sekarang Bu di Kabupaten Bogor? Anggota kita itu kurang lebih itu ada 100 orang. 100 orang? Iya, cuman ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Oke. Iya. Jadi yang aktif ini hanya kurang lebih 30 orang ya? Ya, sisanya itu masih sendiri-sendiri karena sejak Covid ini udah mencar-mencar. Kan ada yang kita ada yang ini ya, Kondisi ya Bu ya? kondisinya, Kondisi. jadi ada yang collab, ada yang berusaha bangun lagi. Jadi mereka pasif? Iya, jadi mereka banyak pasif lah. Tapi sebenarnya di Kabupaten Bogor ini cukup bagus lah kita untuk berusaha kuliner. Karena ada pabrik. Prospeknya cerah ya? Cerah. Iya. Pabrik ini di Kabupaten ini paling banyak. Dibanding Kota Bogor kan kabupaten ini lebih luas ya. Nah, terus lebih banyak pabrik, perkantoran juga. Terus acara-acara padat lah ya Bu di ya, sini. otomatis karena Kabupaten Bogor ini luas, otomatis masyarakatnya juga banyak. Dan butuh catering pastinya. Catering. Kurang lebih seperti itu ya Bu. Betul. Sekarang upaya kita nih Bu untuk menaikkan membantu kawan-kawan kita yang kemarin sempat jatuh gara-gara Covid itu, ada upaya kita misalnya Ada. untuk Jadi kita nih istilahnya seperti tangga ya. Di tangga. Jadi yang udah di atas narik yang bawah. saling membantu. Oke, bentuknya apa Bu? Contohnya, misalnya saya nih dapat order kerjaan wedding. Oke. Ya, wedding ya. Nah, nanti itu saya akan ambil menu utamanya aja. Nah, sementara untuk stall bubukan itu saya kasih ke UMKM teman-teman gitu. Nah, jadi itu biasanya UMKM kan sekarang sedang diusahakan naik kelas. Nah, jadi kita tarik menarik. Begitu juga umpamanya saya dapat diklat ya, bimbingan teknis diklat di perkantoran. Nah, itu di diklat itu kita butuh snack. Ada sarapan pagi, ada snack pagi, ada Ajak makan temen siang, lagi. ajak lagi. Snack itu terdiri dari asin, manis gitu ya. Dan melibatkan teman-teman tadi. Oke, jadi maksudnya gini, tidak sukses sendiri, tidak senang sendiri, tidak menjadi sendiri, maju bersama. Jadi ngambil yang main course-nya misalnya, untuk yang snack kawan-kawan tadi biar mereka kembali bangkit usahanya. Jadi bukan saingan ya Bu ya? Bukan saingan. Jadi kita nggak boleh saingan. Jadi kita saudara. Kita harus yakin rezeki dari Allah. Ada yang udah nggak ada yang mengatur, Allah yang mengatur. Termasuk juga masalah peralatan. Jadi PPJI itu bukan hanya yang bisa kuliner aja, termasuk ini kalau tenda, nah itu juga bisa jadi anggota kita. Jadi bukan hanya makanan kuliner, tapi fasilitas pendukung, sarana dan prasarana, misalnya tempat makan, tenda, kursi, mungkin band dan sebagainya juga ya, MC segala. Jadi mereka lingkup yang lebih melindungi para pekerja di bidang. Jadi kita ngayomin lah. Jadi yang besar ngayomin yang kecil. Yang kecil untuk maju bersama-sama. Kegiatan terakhir kita baru aja nih minggu lalu tanggal 28 kita baru mengadakan musda di Bandung, Jawa Barat. Jadi musdanya di Bandung. Iya, karena pusatnya kan di Jawa Barat ya, PPJI Jawa Barat. Ya, kebetulan ketua DPD kita memang di Bandung, walaupun dia punya dapur di Matraman, punya dapur di Raden Saleh. Tapi dia juga punya dapur di Bandung. Jadi memang usahanya tuh lingkupnya luas. Kita ngomong soal catering nih. Gak usah jauh-jauh ke Bu Rina dulu. Ya, saya dengar nih sukses banget bisnis cateringnya. Coba dulu, apa nama bisnis cateringnya? Mungkin ada yang mau order nih. Iya.
Jadi nama catering saya itu Pondora Catering. Pondora? Iya. Artinya apa, Bu? Pondok Rajek, karena saya tinggal di Pondok Rajek. Orang Pondok Rajek. Pondok Rajek Cibinong Bogor. Ini Iya. apa masyarakat Anda yang sangat luar biasa, pengusaha Iya. wanita. Udah berapa tahun Bu berbisnis? Berbisnis itu sudah mulai tahun 96. 90. Tapi 96 itu belum bercatering ya, jadi mulai kecil-kecilan. Orderan masuk gitu. Ya, dulu karena saya di Sumatera, jadi saya mulai dari rumah makan Padang. Oke, dari Sumatera Barat Ibu ini Johan. Ini halo Iya. orang Sumatera Barat. Jadi saya mulai masak makanan Padang ya, jadi saya bawa pakai mobil. Oke. Berhenti di setu-setu kalau hari libur, karena saya sendiri kan juga pegawai. Saya ASN. ASN di mana dong, Bu? Di LIPI. Di LIPI. Iya. Udah pensiun Bu sekarang? Udah pensiun. Tahun berapa pensiun? Saya pensiun dini tahun 2015. 2000 karena keasikan berbisnis? Bukan, karena ini ikut suami ditugaskan di Papua, di Bali, pindah-pindah, jadi saya mutasi kerja ya. Jadi saya mutasi kerja, saya nggak enak hati kan, karena ada tugas-tugas yang memang harus saya jalani di sana. Di LIPI siapa Bu di LIPI? Di LIPI saya di Puslit Limnologi LIPI. Oh, di situ berapa tahun sempat? Di situ 12 tahun. 12 tahun. Sebelumnya saya di PDII LIPI Jakarta. Oh, justru di Jakarta. Tapi karena tinggal di Cibinong, terus saya pindah ke Cibinong. Oh, di LIPI Cibinong ya. Nah, Bu, background pendidikannya apa Bu Santap? Kok bisa jago banget mengelola bisnis catering ini? jadi saya backgroundnya sih biologi. Justru biologi. Biologi, cuman memang saya keluarga saya itu senang berbisnis makanan. Ya. Semua orang awak pasti jago bisnis. Nah, jadi ya itulah. Jadi berawal sebenarnya nggak ada kepikir dulu mau buka catering ini. Jadi berawal dari saya pindah ke Puslit Limnologi LIPI, terus dia punya koperasi yang sedang kurang bagus pengelolaannya. Terus diminta saya mengelolanya, jadilah saya ketua koperasi. Mau nggak mau saya mikir bagaimana ini kan untuk maju kan. Nah, di samping Puslit Limnologi ada Pusbindiklat LIPI. Diklat LIPI, di mana seluruh calon-calon fungsional seluruh Indonesia itu wajib didiklatkan di situ. Jadi kita masuklah, jadi lewat inilah. Memang kita sama-sama LIPI, tapi kan beda pusat ya. Masuk kita ke sana, kita mengatasnamakan Koperasi Keluarga Limnologi LIPI. Oh, Bu, peralihan dari ABJI ke PPJI itu kan tidak mudah ya. Iya. Mungkin ada cerita di baliknya yang mungkin tidak perlu kita kulik di sini. Iya. Proses membesarkan PPJI setelah ABJI itu tidak mudah. Betul. Apa yang dilakukan Bu untuk proses peralihan dari ABJI ke PPJI yang tidak mudah itu? Iya, jadi kita mulai mensosialisasikan lagi bahwa kita ini punya nama baru, ya walaupun orangnya lama kan, itu nggak lepas dari kerja keras Ketua Umum kami, Bapak Idan Bobel, terus Ketua DPD se-Indonesia. Kita ini sudah punya 22 DPD sekarang se-Indonesia. Jadi itu bekerja keras tuh dari tahun 2019 itu. Sosialisasi ke daerah-daerah. Ya, jadi alhamdulillah gitu sudah terbentuk lagi. Mulai familiar ya di dalam masyarakat dan kita semuanya kan insya Allah kan berlegalitas. Iya. Nah, jadi pemerintah akan pakai kita. Pemerintah tidak akan pakai catering yang tidak berlegalitas. Iya, menggunakan jasa yang sudah pasti ya, sudah terjamin pastinya. Berlegalitas. Kita lengkap semua surat-surat pabrik pun begitu. Nah, jadi dengan begitu kita tersosialisasi, terbantu lah ya. Gitu. Nah, ditambah kita juga nari UMKM. Nari UMKM istilahnya ya dari mulut ke mulut lah, dari mulut ke telinga begitu. Bu, apa yang Ibu ingin sampaikan kepada para pengusaha catering di luar sana yang belum bergabung dengan PPJI? Kita tadi kan udah jelaskan plus minusnya ya. Banyak plusnya malah bergabung sini. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada para pengusaha yang baru mendirikan usaha catering? Iya. Jadi bagi pengusaha yang ingin berkecimpung di dunia kuliner ya,
memang harus banyak-banyak ya bertemu dengan seprofesinya. Untuk yang apalagi pemula ya. Nanti dari yang udah senior tuh akan memberi informasi-informasi positif. Menjalin silaturahmi. Menjalin Salah silaturahmi. satunya di PPJI. Betul. Jadi anggota. Ya, jadi anggota. Nanti dari anggota itu insya Allah namanya kita bertemuannya pasti ada manfaat. Apalagi kalau kita berdiskusi tentang bisnis yang mau kita kembangkan. Yang memperluas rezeki ya Bu ya, Yang dari memperluas- silaturahmi ya, tadi. memperluas rezeki, insya Syarat Allah. jadi anggota PPJI apa Bu? Syarat jadi anggota PPJ itu yang pertama sekali. Satu. Yang pertama sekali itu kan kemauan dulu kalau menurut ada saya. niat. Ada niat ya, ada niat. Nah, setelah itu kita akan bantu mengurus legalitasnya karena kebanyakan kalau yang dari income tuh mereka nggak punya apa-apa. Ini yang masyarakat tidak tahu. Jadi bahkan mungkin yang baru mulai, silakan gabung dulu ya Bu. Iya, Baru gabung nanti dulu, nanti dibantu. kita Ini yang tanya. masyarakat tidak tahu, Iya. dikira udah jadi, Iya. udah besar baru Iya. gabung, bukan ya Bu? Bukan. Jadi baru kita masuk. menerima orang yang ada juga yang sudah punya Jadi, separuh, yang separuh di perjalanan. ya, di perjalanan. Ininya tersendat, misalnya mengurus MUI halal, itu susah. Nah itu kita akan bantu. Nah jadi banyak kalau kita karena sudah dilegal, kita ini kan sudah dilegal oleh pemerintah ya, kita udah tahu. Jadi pemerintah itu sekarang ini kalau mengisyaratkan misalnya mau pakai catering ini, catering itu harus ada jadi anggota PPJI. Ada persyaratan. Iya, ada persyaratan. Udah jadi anggota belum nih? jadi Ada jaminan belum? Kadang mereka yang udah setengah surat-surat itu udah selesai baru cari kita. Ternyata butuh surat. Legalisasi tadi. Iya. Ternyata butuh pengarahan. Terlalu banyak pengalaman berbagi dari para senior ya. Iya, Ternyata berkah banget ya bergabung di Insya PPJI Allah, ya Bu ya. insya Semoga Allah. PPJI semakin jaya, semakin maju, semakin solid ya Bu ya. Terima kasih. Semakin banyak anggota yang bergabung, calon-calon atau para calon anggota ya dari para pengusaha yang baru maupun yang lama. Ya, mungkin bisa menghubungi kepada Ibu. Di mana kan Ibu Herlina Johan, Pondok Rajak Indah, Perumahan LIPI, Pondok Rajak Indah, Blok A nomor 4. Nah, Bu, kalau yang ingin pesan Pondok Rajak Catering itu dengan Ibu Herlina Johan, ordernya ke Ibu juga kah? Bisa ke saya atau bisa lewat e-katalog. Sudah Nomornya Bu, boleh di-share Bu. Nomor telepon saya 0812 991 5911. Catering the best, terbaik, terpercaya, terjamin gizi dan kesehatan ya. Insya Dipakai Allah. oleh banyak instansi pemerintah ya Bu ya. Udah ngetop banget di Bogor apalagi ya Bu ya. Cateringnya Ibu Herlina Johan. Tahu namanya, sekarang kita bisa bertemu. Alhamdulillah ternyata ini ramah sekali, luar biasa. Mungkin next kita akan banyak perbincangan lagi ya Bu. Someday kita ngobrol lagi mungkin tentang kegiatan-kegiatan Ibu yang bisa jadi inspirasi dari para pengusaha muda, pengusaha wanita yang ada di Jawa Barat ya pada umumnya dan Bogor pada khususnya. Terima kasih Bu Herlina Johan ya. Thank you banget ya. Demikianlah dialog Media Widya Indonesia kita hari ini. Semoga dapat mendapatkan hikmah. Semoga dapat mendapatkan hikmah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton terus Media Widya Indonesia.